Selamat pagi yang saya hormati Bapak Storo Eko selaku dosen pengampu mata kuliah analisis politik. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramania Januari Tirunas, NIM 195200020, Program Ilmu Pemerintahan. Sekian dari perkenalan saya. Baik, di sini saya akan mengangkat tentang judul Mengapa negara gagal, awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan. Karya Daron Acemoglu dan James Robinson. Daron Acemoglu adalah seorang profesor ilmu ekonomi dari MIT. Pada 2005, ia pernah memenangkan John Bates Clark Medal sebagai ekonomi berusia di bawah 40 tahun yang dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pemikiran dan ilmu ekonomi. James R. Robinson merupakan pakar politik, ekonomi, dan profesor ilmu pemerintahan di Harvard University. Kedua penulis ini menghabiskan waktu 15 tahun untuk menyelesaikan riset mengenai latar belakang negara-negara gagal di dunia dari sudut pandang ekonomi dan politik. Sebuah hal menarik membaca buku karya Daron Acemoglu dan James Robinson dengan judul asli Why Nation File Original of Power, Prosperity, and Poverty, diterbitkan pertama kali oleh Crown Publishing Group di New York tahun 2012. Selanjutnya diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengapa Negara Gagal, Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan, diterbitkan oleh PT Alex Media, Komkindo, Kompas, Gramedia di Jakarta tahun 2014. Dari penjelasan yang diajukan oleh Acemoglu dan Robinson dari karyanya Mengapa Negara Gagal ialah sistem ekonomi yang bersifat inklusif. Dengan perlembagaan ekonomi yang inklusif akan mendorong kemajuan ekonomi. Kemudian, sistem ekonomi ekstraktif dengan perlembagaan ekonomi ekstraktif pula akan mendorong kemunduran ekonomi dan menyisakan penderitaan. Sedangkan dari sudut pandangan politik, kedua penulis buku tersebut mengungkapkan kemajuan politik didorong oleh sistem dan perlembagaan politik yang inklusif. Di awal bab mereka mengungkapkan bahwa kemajuan Amerika Serikat bukanlah karena faktor kekayaan alam. Contohnya yang dikemukakan ialah Nangolas di Arizona, Amerika Serikat dengan Nangolas di Sonora, Meksiko, di mana Nangolas di Arizona lebih sejahtera dibandingkan Nangolas di Sorona. Dari contoh kasus ini dijawab dengan kota yang terpisah. Dalam dua negara tersebut memiliki budaya yang sama, iklim sama, letak geografis yang sama. Mengapa kondisi ekonomi yang berbeda? Kondisi Nangolas yang berada di bawah kekuasaan politik Amerika Serikat cenderung lebih bebas dalam mencari pekerjaan, mendapatkan fasilitas publik, dan insentif yang memadai bagi warganya. Dikarenakan konstitusi Amerika Serikat menjunjung tinggi kebebasan kepemilikan tanpa harus khawatir untuk dijarak. Sedangkan kondisi Nangolas pada negara Meksiko kebalikannya, di mana negara ini cenderung otoriter dan tidak memiliki keluasan bagi masyarakatnya dalam jaminan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga tidak mendapatkan insentif yang memadai bagi kehidupannya di negara tersebut. Bahkan angka harapan hidupnya jauh berbeda dengan Nangolas di Amerika Serikat. Bab selanjutnya, Acemoglu dan Robinson secara terang menolak teori Jared Diamond 1997 dan Sachs 2006 yang mengungkapkan bukanlah iklim, letak geografis maupun daya yang menentukan kemakmuran itu sendiri. Ia juga menolak teori Max Weber 2002 yang menyatakan bahwa kebangkitan industri modern di Eropa Barat merupakan
Refleksi dari etika Protestan pasca reformasi agama atau pandangan Landes tahun 1999 yang berpendapat bahwa negara-negara Eropa Barat maju berkat kultur yang unik mendorong mereka untuk bekerja keras dan inovatif. Baginya, ketimpangan ekonomi antara Meksiko dan Amerika Serikat, Jerman Timur dan Jerman Barat sebelum akhirnya bersatu dalam Korea Selatan dan Korea Utara merupakan bukti bahwa kekayaan negara tidak ditentukan oleh faktor geografis, namun karena faktor institusi politik. Sistem ekonomi inklusif memiliki ciri adanya lembaga yang mendorong property rights, hak kepemilikan, menciptakan level playing field, mendorong investasi pada teknologi dan skill akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini berbeda dengan institusi ekonomi kreatif yang menyedot sumber ekonomi dari banyak orang untuk hanya segelintir orang. Negara gagal memberikan insentif pada kegiatan ekonomi. Pemerintahan yang extractive institution akan menjadi lingkaran setan dari kondisi suatu negara yang secara permanen akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Namun demikian, lingkaran setan tersebut dapat diputus jika ada faktor-faktor yang saling mendukung, terutama oleh kondisi kritis yang memaksa terjadinya suatu perubahan. Contohnya, Revolusi Prancis, Revolusi Inggris, dan restorasi Meiji di Jepang. Nah, penjelasan selanjutnya ialah meskipun institusi bersifat ekstraktif yang berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi maupun politik yang tinggi, tidak akan mampu bertahan maksimal. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan syarat adanya kreativitas, sedangkan dalam sistem ekstraktif, kreativitas merupakan bola liar yang dapat mengerus ekstensi kekuasaan. Di samping itu, institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif akan mendorong rasa iri dari pihak oposisi akan melakukan upaya untuk perebutan yang berdampak pada stabilitas politik. Di dalam buku ini juga mengkritik tentang pendekatan sejumlah lembaga multilateral seperti IMF yang dianggap gagal dalam mengobati perekonomian negara-negara yang menjadi pasiennya. Terlepas benar tidaknya resep yang mereka tawarkan. Hal ini dikarenakan hanya fokus untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa memahami secara mendalam pada konteks kebijakan institusi politik yang buruk di negara-negara tersebut. Jika kita kaitkan dengan konteks yang ada di Indonesia, bacaan ini cukup relevan untuk menjelaskan kondisi Indonesia kini, karena jika dilihat dari ciri menurut Assemongos dan Robinson, sistem ekonomi dan politik Indonesia dapat dikategorikan pada sistem dan perlembagaan ekonomi yang bersifat ekstraktif, namun sistem dan perlembagaan politiknya cukup inklusif. Dari teori yang diterapkan bahwa sistem ekonomi politik inklusif dengan menggunakan sistem ekonomi yang bersifat ekstraktif tidak akan memberikan kepuasan kepada publik, dikarenakan segala kebijakan ekonomi akan tetap membelenggu hak-hak warga negara. Akhirnya, penindasan secara ekonomi tetap terjadi. Pekerja penghasilan rendah mendominasi, angka pengangguran tinggi, tingkat anak putus sekolah tinggi, tingkat kriminalitas tinggi, dan angka harapan hidup rendah. Meskipun hak politik setiap negaranya terpenuhi, namun yang paling nyata ialah kapitalis yang berada di lingkaran kekuasaan makin sejahtera karena disongkong regulasi yang mendukung mereka. Lainnya, pertumbuhan ekonomi secara signifikan hanya berputar pada lingkaran elit saja. Meskipun demikian, buku ini tidak cukup kritis dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan
negara-negara yang masuk dalam kategori sukses sebagai lawan dari negara yang dianggapnya gagal. Negara-negara sukses tersebut hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan secara agregat. Dalam kenyataannya, ketimpangannya ekonomi antara penduduk seperti di Amerika Serikat, sistem finansial Amerika Serikat, dan Uni Eropa terhadap krisis yang menciptakan pengangguran dan massal tidak mendapatkan pembahas yang memadai. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya sampaikan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.